Tutorial, Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Topik ke-6 dari 40 topik. Pendekatan Administrasi Publik Modern, bagian kedua. Disediakan di channel Global Tutorial. Gerakan Manajemen Ilmiah. Pendekatan tradisional dalam administrasi publik juga diwarnai oleh pikiran manajemen ilmiah. Seorang insinyur muda, yang bernama Frederick Winslow Taylor memelopori timbulnya gerakan manajemen ilmiah pada tahun 1900-an. Gerakan ini mengedepankan pentingnya faktor-faktor fisiologis dalam mengejar efisiensi, dan menyinggung sedikit pengaruh faktor sosiologis dan psikologis terhadap efisiensi kerja. Taylor mengingatkan bahwa supervisi dan pengarahan yang tidak memadai hanya akan menghasilkan prestasi kerja yang rendah dan hanya akan menyia-nyiakan bahan yang dipergunakan. Tumpuan pemikiran dari manajemen ilmiah diletakkan pada penelaahan mengenai waktu dan gerak. Alat yang dipergunakan untuk mengukur aktivitas kerja adalah stopwatch, tape, dan skala. Dalam pandangan Taylor, tindakan apapun dari seorang pekerja dapat dilacak secara ilmiah. Karena yang utama dari setiap pekerjaan adalah aspek mekanisnya, maka kita dapat menyusun cara terbaik, one best way. Adapun nilai kemanusiaan yang dimiliki pekerja, hubungan sosial dalam pekerjaan, sikap moral, dan faktor lainnya yang terlibat dalam kegiatan kerja, dianggap oleh Taylor sebagai konsekuensi kecil dari metodologi ilmiah. Gagasan tentang manajemen ilmiah nampaknya telah mengabaikan faktor empiris dan faktor normatif karena kedua faktor ini dianggap sebagai penghalang dalam mengembangkan sistem produksi yang lebih efisien. Gerakan manajemen ilmiah merupakan simbol dari konsepsi efisiensi dan pendekatan ilmiah. Para pendukung penerapan manajemen ilmiah berkeyakinan bahwa analisis ilmiah akan mampu menemukan satu cara yang paling baik untuk melaksanakan sesuatu kegiatan. Mulai tahun 1910 gerakan dan aliran ini memasuki dunia pemerintahan Amerika. Perhatian utama, mereka letakkan pada faktor struktur organisasi dan manajemen personalia. Walaupun aliran manajemen ilmiah seringkali ditanggapi dengan nada negatif, namun orang tidak dapat begitu saja mengabaikan dampaknya terhadap perkembangan administrasi publik Amerika. Bersamaan dengan berlakunya konsep dikotomi administrasi politik dan tumbuhnya konsep efisiensi, manajemen ilmiah telah mendorong pemahaman yang lebih baik mengenai administrasi publik. F. Urwig, 1937, melihat adanya kebutuhan untuk lebih memperbanyak studi mengenai tindakan kelompok, sebagai alternatif atau pilihan lain dari satu ide yang menekankan peranan individu. Pendapat Urwig, hendak menyarankan adanya pemahaman terhadap faktor-faktor yang memberikan dorongan dan energi pada kelompok pekerja. Sementara para ahli lainnya, seperti F. W. Willoughby, menyatakan bahwa administrasi adalah ilmu dan sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu lainnya, administrasi mengandung prinsip-prinsip yang secara universal dapat diterapkan. Ketika para sarjana pada dasawarsa 1930 mencoba untuk menyusun pokok-pokok administrasi publik, banyak universitas dan akademi yang mulai menyelenggarakan kursus setingkat program sarjana, meliputi bidang perencanaan, penganggaran, hukum administrasi, dan administrasi pada umumnya. Bersamaan dengan itu, berkembang pula biro-biro riset, lembaga dan pusat studi administrasi, di kebanyakan perguruan tinggi dan beberapa departemen pemerintahan. Keinginan untuk melatih administrator dari pelbagai tingkatan pemerintahan, perniagaan dan sektor-sektor lainnya, merupakan hasil langsung dari penekanan aspek tradisional dalam administrasi publik. Paul Gordon, 1978, menggambarkan penekanan aspek tradisional dalam administrasi publik. Menurut pandangan tradisional, tugas administrasi adalah untuk merencanakan hubungan antara pekerjaan, orang, dan tempat kerja, untuk menentukan hubungan organisasi yang cocok antara otoritas dan tanggung jawab agar kepemimpinan dapat dijalankan, serta mengukur dan mengendalikan terpenuhinya spesifikasi yang telah ditentukan. Hal ini berarti merasionalisasikan dan memanfaatkan alat-alat secara efisien agar hubungan dalam organisasi terjalin secara optimal. Pendekatan perilaku. Aspek perilaku, behavioral, dalam administrasi publik dapat didekati dengan dua cara. Pertama, dengan menerima paham bahwa behaviorisme muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan tradisional, sehingga nilai ilmiah dari administrasi publik dapat ditingkatkan. Kedua, menganggap bahwa behaviorisme, paham perilaku, hanya merupakan pengembangan dari pendekatan tradisional. Dengan kata lain, behaviorisme diterjemahkan sebagai satu pendekatan yang berorientasi pada pengembangan manajemen ilmiah agar manajemen menjadi lebih ilmiah. Behaviorisme merupakan istilah yang dipinjam dari buah karya seorang psikolog, John B. Waston yang memperkenalkan behaviorisme pada tahun 1925. Behaviorisme adalah sebuah gagasan yang didasarkan pada data hasil penelitian empiris, sebagai koreksi terhadap pendekatan tradisional yang merujuk pada abstraksi Freud. Para ahli ilmu politik dan administrasi publik,
kemudian membuat penekanan-penekanan baru dengan mempergunakan konsepsi Watson. Sebagai konsekuensinya, behaviorisme menjadi istilah yang diterima dan dipergunakan oleh ilmu politik dan administrasi publik. Pendekatan perilaku memusatkan perhatian pada cara orang bertingkah laku dalam situasi dan kondisi nyata organisasi. Pendekatan ini merupakan satu metode yang secara sistematis dipakai para penganut behaviorisme untuk mengkritik pendekatan tradisional, karena mereka menganggap para pendukung pendekatan tradisional melakukan generalisasi tanpa bukti-bukti yang cukup. Para penganut perilaku tidak lagi menekankan efisiensi sebagai tujuan primer organisasi, karena mereka percaya bahwa organisasi merupakan satu sistem sosial. Sebagai sistem sosial, setiap organisasi mengandung konflik, kohesi, dan interaksi. Semua faktor ini harus dipelajari agar dapat memahami secara utuh bagaimana sesuatu organisasi berjalan. Dalam konteks demikian, administrasi harus memperhatikan semua faktor tingkah laku manusia. Akibatnya, administrasi dianggap sebagai studi yang memiliki, merangkum, berbagai disiplin, antara lain psikologi, psikologi sosial, sosiologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Selanjutnya, para penganut behaviorisme dengan berang membantah anggapan bahwa untuk mempelajari organisasi administrasi orang mesti menggunakan metode ilmiah. Munculnya behaviorisme dalam studi administrasi publik sebagian disebabkan oleh peningkatan penggunaan teknologi modern dalam bidang-bidang ilmiah, sesudah Perang Dunia Kedua. Misalnya, administrasi niaga dalam menelaah pemasaran dan perilaku konsumen mengandalkan metode matematik dan statistik. Juga dalam administrasi publik telah ditelaah bagaimana orang berperilaku dalam suatu organisasi sebagai satu sistem sosial. Semua kegiatan tersebut menghasilkan begitu banyak data. Dengan demikian, telaah administrasi publik tidak berangkat dari sekedar pandangan intuitif. Bagi administrasi publik, pendekatan perilaku mendorong analisis yang intensif terhadap lingkungan internal, motivasi individu dan aspek informal. Yang diusahakan adalah membangun generalisasi secara deskriptif dan analitik mengenai organisasi dan administrasi. Seperti halnya dengan proses intelektual lainnya, pendekatan perilaku mendasarkan diri pada asumsi-asumsi tertentu. Salah satu asumsi normatifnya adalah bahwa terbuka kemungkinan untuk membangun ilmu administrasi melalui kegiatan riset yang cermat terhadap organisasi dan perilaku mereka yang melakukan kegiatan dalam administrasi publik. Dalam kegiatan ini, sosiologi dan psikologi akan memberikan kontribusi yang amat berharga. Menurut Nigro dan Nigro, 1977, setelah Perang Dunia Kedua seluruh konsep administrasi publik diperluas. Perhatian baru dicurahkan pada masalah pembuatan keputusan. Nilai, konflik, tujuan pertarungan kekuasaan dan sebagainya, menjadi hal yang esensial dalam suatu proses dan analisis pembuatan keputusan dan komunikasi. Orientasi dilekatkan pada pandangan bahwa organisasi adalah satu sistem sosial, yang di dalamnya berlangsung interaksi yang amat intensif. Dalam situasi demikian, faktor kemanusiaan menjadi satu prinsip yang amat baku dalam administrasi publik. Konsekuensinya, perhatian terhadap program pemerintah digeser ke arah perhatian pada alat seperti personalia dan keuangan. Dalam perkembangan selanjutnya, administrasi memberikan perhatian yang lebih besar terhadap usaha perbaikan seluruh aspek sistem pembuatan kebijakan publik, public policy making system, agar pembuatan kebijakan menjadi lebih baik. Ada kecenderungan yang kuat untuk mempertimbangkan administrasi dalam lingkungan atau konteks sosialnya. Beberapa buku dan artikel yang ditulis para ahli administrasi publik memberikan ulasan mengenai pengaruh wilayah, lokasi, pada administrasi publik, tetapi kebanyakan disajikan dalam studi perbandingan sistem-sistem administrasi. Hal ini erat hubungannya dengan dalil bahwa agar suatu ilmu administrasi tetap eksis maka harus ada dasar untuk menyatakan bahwa prinsip-prinsip administrasi tidak ada hubungannya sama sekali dengan masyarakat dan bangsa tempat administrasi berlangsung. Akhirnya, mereka yang dengan gigih membela pendapat bahwa administrasi publik adalah ilmu, harus menjelaskan bahwa ilmu administrasi publik mempunyai kewajiban untuk menelaah tingkah laku manusia dan bagaimana mereka seharusnya bertingkah laku dalam berbagai suasana. Herbert A. Simon, 1982, dengan tajam mengkritik pendekatan tradisional terhadap administrasi publik. Menurut pendapatnya adalah tidak benar bahwa pendekatan tradisional telah menawarkan asumsi-asumsi yang dapat dianggap sebagai prinsip-prinsip administrasi. Yang mereka sajikan itu bukan prinsip, tetapi slogan belaka. Dalam asumsi-asumsi tradisional terkandung banyak hal-hal yang meragukan, yang tak dapat diverifikasi secara empiris. Sebaliknya, kaum behavioralis, penganut paham perilaku, juga dikecam. Para penentang behavioralis mengklaim bahwa mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang baru atau yang definitif dalam pemikiran behaviorisme. Di samping itu,
Metodologi yang dipergunakan kaum behavioralis merupakan masalah yang serius, karena cenderung mengesampingkan faktor-faktor kemanusiaan dan hanya mengembangkan slogan yang diterima oleh sejumlah kecil sarjana. Pengaruh paham logika positif ini dalam administrasi dikecam keras oleh ahli-ahli administrasi seperti Dwight Waldo. Pendekatan perilaku percaya bahwa manusia adalah penggerak utama aktivitas yang diorganisasikan. Karena itu pemahaman mengenai perilaku manusia akan menuntun kita pada inti dari administrasi. Ilmu-ilmu perilaku, behavioral sciences, khususnya psikologi, telah memberikan sumbangan besar pada perkembangan pendekatan perilaku manusia. Sumbangan yang telah diberikan berupa peminjaman teori, metode, teknik, dan orientasi. Pendekatan perilaku berargumentasi bahwa usaha individual dan kelompok dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan organisasi hanya mungkin tercapai jika prinsip-prinsip psikologis diterapkan. Hal yang menarik dari pendekatan perilaku adalah di satu pihak ada pengakuan akan perilaku manusia sebagai faktor identik, tetapi di lain pihak mendesakkan satu pemahaman tentang perilaku manusia sebagai elemen esensial dari administrasi. Sebagian ahli mengajukan hubungan-hubungan manusia sebagai satu seni yang harus dikuasai oleh setiap administrator. Sebagian lagi menjabarkan kepemimpinan dan administrasi yang merupakan materi bahasan yang sama, sedang sebagian lainnya memandang administrasi sebagai bidang yang amat erat berhubungan dengan psikologi sosial. Pendekatan perilaku mengungkapkan tentang pentingnya arti aspek manusia sebagai elemen utama administrasi. Justru dengan ungkapan tersebut, pendekatan perilaku telah memberikan sumbangan yang signifikan, berarti, kepada pengetahuan administrasi. Konsep-konsep mengenai hubungan manusia, motivasi dan kepemimpinan adalah sebagian contoh dari besarnya pengaruh psikologi dalam perkembangan teori administrasi. Meskipun demikian, ada keberatan yang diajukan terhadap pendekatan perilaku, yakni keyakinannya bahwa perilaku manusia adalah inklusif. Koeksistensi perilaku dengan administrasi sebenarnya merupakan buah pikiran yang melebih-lebihkan satu elemen, yakni elemen manusia secara tidak proporsional. Walaupun behavioralisme banyak dikritik, tetapi dalam banyak hal pendekatan ini telah menyajikan pemahaman yang lebih baik tentang administrasi publik, dengan cara mengubah penekanan pada individu dan proses administrasi menjadi penekanan pada organisasi sebagai sistem sosial. Bagaimanapun harus diakui bahwa penyelenggaraan administrasi adalah satu proses yang dipengaruhi oleh nilai kemanusiaan, sentimen, persepsi, dan lingkungan sosial. Penekanan pada aspek legal, pembagian kerja dan pola-pola umum ditinggalkan untuk beralih ke penekanan pada faktor manusia. Demikianlah materi topik ke-6 tutorial, pengantar ilmu administrasi negara. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.